2, 3, 4, 5, 6. Hei, halo adik-adik bintang kecil. Kak Ojan tadi lagi menghitung ya. Ternyata adik-adik sudah ada. Hei, hari ini kita ketemu lagi dan akan belajar bersama. Tahu nggak? Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur. Kamu tahu bersyukur? Itu loh, kalau rambutmu sudah panjang dan agak mengganggu, kamu bisa bersyukur di tukang syukur. Salah ya? Itu bersyukur. Bersyukur ini beda lagi. Nah, apa itu bersyukur? Kita akan sama-sama belajar. Tahu nggak? Kemarin ada teman Kak Ojan yang sedih banget. Dia bilang, aduh, aku kemana-mana hanya naik motor. Sementara yang lain megangnya begini. Tuh, apa ini? Iya, naik mobil. Ya, dia sedih karena dia cuma naik motor. Dia harus duduk, nyalakan, ketika panas dia kepanasan, ketika hujan dia basah dan harus berteduh. Sementara temannya, kata dia, tinggal buka pintu, duduk di kursi, nyalakan mesin, dan bisa berjalan kemanapun sambil adem karena ada AC-nya. Hei, kamu tahu nggak apa itu artinya? Artinya, dia tidak berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang sudah diberikan. Itu contoh tidak bersyukur. Padahal setiap apa yang kita miliki dan apapun pemberian Tuhan harus kita syukuri. Karena Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kita rezeki yang sangat banyak. Coba, tadi kan Kak Ojan lagi ngitung. Nih, kita hitung ya apa saja rezeki yang diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita hari ini. Tadi Kak Ojan hitung 1. Kak Ojan pagi tadi bisa buka mata saat bangun tidur. Ting, 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 ting. Itu adalah rezeki dari Tuhan. Yang kedua, Kak Ojan bisa menggerakkan tangan dan kaki Kak Ojan setelah membuka mata. Bangun tidur pagi-pagi enak sekali. Yang ketiga, teman-teman pasti juga melakukannya. Kita masih bisa menarik nafas. Coba semuanya tarik nafas. 1, 2, 3. Dan itu harus kita syukuri. Yang keempat, kita hari ini masih bisa merasakan air yang sejuk saat kita mandi. Teman-teman tadi pasti sudah ke kamar mandi, kemudian ambil gayungnya, terus mandi. Wah, airnya pasti segar. Aku mau mandi dulu. Tapi aku takut dingin. Sekali lagi ya. Dingin. Tapi dingin itu adalah rasa yang harus kita syukuri. Terus apalagi ya, selain bisa membuka mata, bisa bergerak, bernafas, mandi. Kita juga masih bisa makan. Ya betul, kita masih bisa merasakan rasa manis, rasa pahit, rasa asin, rasa asam, dan apapun di lidah dan mulut kita. Nah teman-teman, kalau kita mau hitung, tadi Kak Ojan hitung banyak banget. Ternyata setiap hari kita selalu mendapatkan rizki dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Dan hari ini Kak Ojan mau bercerita kepada teman-teman sebuah cerita dengan tema bersyukur. Siapa yang sudah siap mendengarkan? Pasang telinganya. Lihat ke depan. Duduk yang rapi karena sebentar lagi Kak Ojan akan memulai ceritanya. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
sebuah kampung yang asri, ada seorang anak yang sedang menangis di pinggir jalan. Anak itu terisak-isak hari itu, padahal dia sedang berada di hari yang cerah. Hanya dia yang mendung. Menangisnya seperti ini. Seperti mobil ya, tapi dia menangis sangat keras. Tangisannya sangat keras sehingga dia mencuri perhatian siapapun yang lewat di jalanan kampung itu. Ada kakek-kakek lewat. Aku mendengar ada suara yang menangis-nangis. Di mana suaranya ya? Oh, rupanya ada anak kecil menangis sendirian. Hei, ada apa? Kenapa menangis? Anak itu berhenti menangis sebentar dan menengok ke arah kakek-kakek. Loh, malah menangisnya tambah kencang. Lalu kakek itu karena buru-buru dia pergi meninggalkan anak itu sendirian. Dan anak itu terus saja menangis. Gimana menangisnya? Coba ikuti Kak Ojan. Lalu ada lagi orang yang lewat naik sepeda. Suara siapa yang menangis itu? Oh, ada anak kecil. Kamu kenapa menangis? Anak kecil itu berhenti menangis dan melihat sebentar ke seseorang yang menyapanya. Karena tidak dihiraukan dan anak itu terus saja menangis, orang tadi melanjutkan perjalanan. Ya sudahlah, kalau tidak mau, aku padahal ingin membantu. Anak yang aneh. Lalu ada lagi yang lewat, ada yang lagi lewat, tapi semuanya hanya menyapa, bertanya dari tempatnya masing-masing dan tidak mendekati. Sampai ada seorang bapak-bapak yang lewat jalan itu dan penasaran. Loh, aku mendengar dari tadi anak ini menangis. Sebaiknya aku bertanya. Lalu bapak itu berjalan mendekati anak itu, kemudian memegang pundaknya. Hei, anak kecil, ada apa? Kenapa kamu menangis? Anak itu berhenti, menengok ke bapak tadi, dan melanjutkan tangisannya. Loh. Hei. Sudah menangisnya. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Anak itu ternyata melanjutkan tangisannya dan tidak menjawab apapun. Lalu bapak yang baik hati itu berkata, "Hei anak kecil, dengarkan baik-baik. Jika kamu hanya menangis, maka tidak ada yang tahu apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami. Jadi ceritalah." Rupanya mendengar kalimat itu, si anak berusaha berhenti menangis. Iya,
Sebenarnya aku menangis karena iya, kamu menangis karena aku menangis karena sudah tenang dulu. Jangan karena apa? aku menangis karena tadi itu, Pak. Aku kan punya uang. Aku punya uang 10.000. Lah terus uangku hilang. Jadi aku menangis. setelah menjelaskan itu, si anak menangis kembali. Lalu bapak itu bilang, oh alah. Ternyata cuma itu. Sebentar ya. Lalu si bapak yang baik hati merogoh kantong celananya dan mengambil uang 10.000. Bapak itu bilang, ya sudah, nih lihat. Aku punya uang 10.000. Nih, kamu hilang 10.000 kan? Iya. Nih, aku ganti supaya kamu tidak menangis lagi. Nih, ambillah. Bukannya berhenti menangis, anak itu justru menangis dengan lebih keras, adik-adik. Tangisannya malah makin kenceng. Bapak itu kaget, heran dan bertanya, loh. Ini kenapa lagi? Katanya uangnya hilang 10.000. Aku tak ganti kok malah nangisnya tambah kenceng. Wih, anak kecil ada apa? Jadi begini, Pak. Iya, bagaimana? Kan tadi aku punya uang 10.000. Ya, aku sudah dengar. Terus Bapak kan ngasih aku uang 10.000 toh? iya, terus Artinya kalau saja uangku yang 10.000 tadi tidak hilang, sekarang aku harusnya punya uang 20.000. anak itu menangis dengan lebih keras. Maka si bapak yang bingung lalu bilang begini, ya sudah, stop nangisnya, berhenti sebentar. Aduh. Bapak itu merogoh kantong sebelahnya yang lain, mengambil uang 10.000 di kantongnya, lalu berkata, ya sudah, ini aku ganti, harusnya dapat 20.000 kan? Nih, tak kasih 10.000 lagi, tapi jangan menangis. Itu orang-orang mikirnya ada apa? Ini tak kasih lagi 10.000, ambil. Lalu anak tadi yang sudah memegang uang 10.000 menengok ke arah si bapak dan mengambil uang 10.000-nya. Anak itu malah menangis lebih keras lagi, adik-adik. Si bapak yang baik tadi makin kebingungan. Loh, ada apa ini? Aku kan sudah nambah lagi 10.000 kok, kenapa kamu tambah menangis? Jadi Pak, Iya, kenapa? kan harusnya tadi aku kan punya uang 10.000, terus hilang. Iya. Bapak kan ngasih aku 10.000 toh, terus tambah 10.000 lagi. Loh, betul. 10.000, 20.000. Harusnya kalau uangku tadi tidak hilang, aku punya uang 30.000 Pak sekarang. Adik-adik, dasar bapaknya tadi sangat baik. Dia lalu mencari lagi uang di kantong yang lain.
Aduh, sebentar. Tapi nangisnya jangan kenceng-kenceng ya. Aduh, di mana ya? Ah, ini. Nih, Bapak masih ada 10.000 nih, ya. Kamu berhenti menangis, jangan sedih lagi, tak ganti. Tambah 10.000. Tadi kan uangmu udah 20.000, ada 10.000 lagi. Nih, jadinya gak ada yang hilang. Ini, ambil. Bapak ikhlas. Ya ikhlas lah, kan Bapak mau nolong. Nih, jangan sedih lagi. Lalu anak tadi mengambil uang pemberian si Bapak yang ketiga kalinya. Dan di tangannya sudah ada uang 30.000. Setelah melihat uang 30.000 itu, si anak kecil tadi tambah menangis. Aduh. Ada apa lagi? Ini Pak, uangnya sekarang sudah 30.000. Coba uang aku yang pertama ndak hilang. Harusnya kan sekarang aku sudah punya uang 10, 20, 30, 40.000. Itu kan uangnya banyak. Nangis lagi, makin kenceng. Coba teman-teman, gimana nangisnya? Tahu nggak teman-teman? Kali ini si bapak yang baik hati itu berhenti memberikan uang. Dia justru malah mengambil uang yang sudah dia berikan. Dia tarik ketiga lembar uang 10 ribuan tadi dari tangan si anak. Lalu dia bilang, ya sudah, sini. Kamu harus dapat pelajaran. Daripada aku ngasih kamu uang 30.000, 40.000, 50.000 sampai 100.000 sekalipun, kalau kamu masih berpikir bahwa uang yang hilang itu tidak boleh hilang, maka kamu akan tetap menangis dan tambah menangis. Tak ambil semua uangnya. Silahkan kamu kalau mau menangis. Lalu pergilah bapak tadi mengambil uang yang dia berikan untuk memberi pelajaran kepada si anak. Si anak yang tadinya punya uang 30.000 hanya melongo melihat si bapak yang baik hati pergi dan melihat bahwa di tangannya sudah tidak ada apa-apa lagi. Hari itu si anak belajar bahwa jika dia bersyukur, dia mungkin akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih banyak. Tapi ketika dia tidak bersyukur, apa yang dia miliki hilang, apa yang harusnya dia dapatkan juga tidak akan dia dapatkan. Dan hari itu anak itu berhenti menangis dan menyadari bahwa yang harus dia lakukan adalah dia harus pandai bersyukur. Nah, itu tadi ceritanya adik-adik. Gimana tadi cara nangisnya? Seru ya, nangisnya keras sekali. Nah, dari cerita itu kita sama-sama bisa belajar kan? Ternyata bahkan kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang hilang, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dibandingkan apa yang ada sekarang. Teman-teman, coba sekarang kita ingat-ingat apa yang hilang dari kita hari ini. Iya, saat pandemi kita tidak sebebas dulu ya. Dulu kita bisa menarik nafas dengan lega tanpa terhalang masker. Dulu kita bisa main sama teman-teman, yeay, tanpa jaga jarak. Dulu kita bisa kemanapun dengan bebas, tanpa harus ada cara-cara seperti termogan, kemudian hidung kita dimasukkan sesuatu untuk antigen.
Tapi kita tetap harus bersyukur. Karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Coba tadi kita sudah menghitung, kita bisa membuka mata, bergerak, kemudian kita bisa mandi, makan. Itu kita harus syukuri. Siapa di sini yang suka bersyukur? Yeay! Hebat sekali. Nah, teman-teman, selain kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kita juga bisa bersyukur dengan banyak hal, dengan cara yang lain. Salah satunya, kita bisa suka berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita punya makanan, kita bisa bersyukur dengan membaginya. Ada makanan, kita sisihkan, kita bagi. Lalu kalau ada orang yang membutuhkan, kita beri. Kalau kita punya pakaian kita bagus, dan makin lama makin banyak, lemari kita penuh, kita bisa mengeluarkan beberapa pakaian yang masih bagus ya, untuk diberikan kepada teman-teman kita yang lain yang membutuhkan pakaian. Kalau kita punya mainan yang sudah banyak banget, sampai-sampai tempat penyimpanan mainanmu sudah kepenuhan, kamu bisa mengeluarkan beberapa mainan yang masih bagus untuk diberikan kepada teman-temanmu yang lain. Itu juga cara untuk bersyukur. Nah, Kak Ojan mau tahu nih, nanti apa yang akan kamu lakukan setelah mendengar ini untuk bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Ajak ibumu, ajak ayahmu, ajak kakak atau adikmu untuk berbagi bersama teman-teman yang lain ya. Oke? Yes, terima kasih. Teman-teman, hari ini kita janji bareng-bareng yuk. Tangannya begini. Sambil bilang gini, aku pandai bersyukur. Sekali lagi, aku pandai bersyukur. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ke sekeliling rumah apa saja yang bisa kita syukuri. Coba lihat, ayah bundanya masih ada. Ayah bundanya masih ada. Tapi Kak Ojan, ibuku itu sukanya ngomel-ngomel. Tiap hari, tiap hari, Bapak juga kadang-kadang galak. Masa aku harus bersyukur? Hei, kalaupun ibumu galak, bapakmu galak, apalagi yang baik ya, pasti ayah dan bunda itu selalu sayang sama kamu. Dan yang harus kita syukuri adalah kita masih punya orang tua. Yang tidak punya orang tua, yang orang tuanya sudah tiada, juga tetap bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kita kehidupan yang baik sekali. Kita lihat rumah kita, Kak Ojan, rumahku itu ada bocornya, ada lubangnya, sempit. Kadang-kadang aku kepleset di kamar mandi. Tapi kamu punya rumah kan? Aku kalau kemana-mana naik mobil sih, tapi mobilnya bunyi-bunyi gitu. Kalau dibawa AC-nya kurang dingin. Hei, tapi kamu punya mobil. Jadi apapun yang kita miliki, sebaik apapun atau sekurang apapun, kita harus selalu bersyukur. Dan cara kita bersyukur, kita bisa berbagi dengan siapapun. Sekali lagi, siapa yang pandai bersyukur? Saya. Terima kasih banyak sudah belajar bersama Kak Ojan. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.